Semuanya, 大家好，欢迎大家来 Greta Dialogue X Nakita 这里。你们今天好吗？最近怎么样？我希望你们都身体健康，大家好，注意身体哈。今天我们在一起参加 Greta Dialogue X Nakita。我樊丽莎今天会带你们一起讨论关于中国的 TCM，所以我们对这个 TCM 的老法了解的有更好也有清楚啊。Oke, Sobat Digital semua, ada yang tahu nggak ya kira-kira tadi barusan saya ngomong apa? Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin saya akan menyapa versi bahasa Indonesia seperti itu ya. Halo semuanya, selamat sore hari Sobat Great Health, Moms and Dad semua. Salam sehat semuanya. Semoga Sobat Great Health saat ini dalam kondisi yang sehat. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya Sobat Great Health semua. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Sobat Great Health semua di acara Great Health Dialogue X Nakita bersama saya, Vanessa, reporter dari Great Health. Dan kali ini kita akan membahas tema nih, judul tema kita hari ini adalah mengenal lebih dekat TCM, apa manfaat sesungguhnya. Oke. Nah, bagi teman-teman semua, Sobat Great Health dan Moms and Dads, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Great Health itu seperti apa ya. Saya sedikit menjelaskan nih. Bagi yang belum mengenal Great Health, greathealth.id merupakan bagian dari Great Network yang menyajikan berbagai informasi mengenai kesehatan. Dan untuk teman-teman semua Sobat Great Health yang mau tahu lebih dalam tentang kegiatan, tentang konten kita, kalian bisa langsung cek di website kita greathealth.id, Instagram @greathealth_id, lalu di Facebook @greathealth_id, dan juga YouTube channel kita Great Health. Nah, selain itu, bincang-bincang sore hari ini juga Great Health Dialogue akan disiarkan langsung juga di media sosial Nakita. Untuk Sobat Great Health semua dan Moms and Dad yang belum tahu nih ya tentang Nakita. Jadi Nakita sama halnya dengan Great Health, greathealth.id, Nakita juga merupakan sebuah media parenting bagian dari Great Network yang menyajikan berbagai informasi terkait parenting, ibu dan anak, kehamilan, keluarga, serta lifestyle. Untuk Sobat Great Health, Moms and Dad semua yang ingin tahu lebih dalam, bisa langsung cek di websitenya nakita.id, Instagram @nakita.id, Facebook @nakita.id, dan juga YouTube channelnya di Nakita Channel. Oke, membahas sedikit tentang topik ini ya teman-teman semua Sobat Great Health. Mungkin sebagian masyarakat di Indonesia juga belum terlalu tahu ya, baru mengenal istilah dari TCM atau pengobatan tradisional Cina, tapi belum tahu sejauh mana sih sebenarnya TCM ini dan seperti apa sih cara dari pengobatan TCM ini. Nah, untuk sekedar informasi awal ya teman-teman, pengobatan tradisional Cina atau TCM ini selalu identik dengan yang namanya obat herbal atau ramuan-ramuan herbal dan juga teknik akupunturnya yang berasal dari Cina itu sendiri. Tapi tahukah Sobat Great Health semua bahwa lebih jauh dari itu, TCM juga telah melakukan berbagai banyak perkembangan nih untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, tapi tentunya perkembangan ini juga tanpa menghilangkan esensi dari filosofi budaya Cina itu sendiri loh, Sobat Great Health semua. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, lebih lanjut juga seluk-beluk dari TCM ini, kali ini Great Health
akan mengajak Sobat Great Health semua untuk membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenal lebih dekat TCM dan apa manfaat sesungguhnya. Nah, narasumber kita kali ini itu saya akan coba untuk panggil narasumber kita ya, Sobat kita semua. Halo dokter. Ya, selamat sore. Ya, Iya, dari selamat Vanessa sore ya. dokter. Iya, betul. Selamat datang dok. Terima kasih ya dok atas kesempatan waktunya. Sudah mau meluangkan waktu nih dok buat bincang-bincang sebentar di Great Health Dialogue. Salam kenal juga ya dok. Nah, Sobat Great Health semua, ini dia narasumber kita hari ini, Dr. Arya Prahana Nando. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin saya sedikit menyebutkan ya dok, profil singkat dari dokter. Ya, silakan. Ya, sebentar. Ya, jadi Sobat Great Health semua, narasumber kita saat ini adalah Dr. Arya Prahana Nando, MBBS, MCMM. Beliau merupakan founder dari Indo TCM Center. Dan saat ini beliau juga menjadi dosen tetap di Prodi D4 Pengobatan Tradisional Tiongkok, Universitas Medika Suherman, Cibinong, Jawa Barat. Nah, Dr. Arya Prahana juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai keynote speaker pada SBA AUISC 2019 National Seminar dengan judul Developing the Potential of Herbs in Indonesia to Expand Natural Medicine Industry, Universitas Indonesia tahun 2019. Dan Dr. Arya juga saat ini menjadi salah satu anggota dari Ikatan Naturopatis Indonesia atau yang biasa disingkat dengan IKNI. Seperti itu teman-teman semua Sobat Great Health. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih ya dok, saya juga mau mengingatkan untuk Sobat Great Health semua, kalau Sobat Great Health ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya, dengan format nama, _domisili, _pertanyaan. Karena 2 pemenang terpilih akan mendapatkan voucher Gramedia senilai Rp100.000. Oke. Ya, oke dok, mungkin kita bisa lanjut aja kali ya dok, langsung nih dok ke mengenal lebih dekat nih tema kita hari ini ya dok. Dari dok Arya sendiri mungkin bisa mulai dijelaskan nih dok, sebenarnya bagaimana sih perkembangan TCM di dunia ini sih dok, dan sejauh mana sih TCM ini udah berkembang dok kepada sobat kita semua. Silakan dok. Oke, terima kasih ya kepada Vanessa sebagai moderator, juga terima kasih juga kepada tim dari Great Health yang sudah mengundang saya sebagai pembicara dalam sore hari ini yang mengenai apa itu pengobatan tradisional Tiongkok ya, atau biasa disingkat sebagai TCM, ya Traditional Chinese Medicine. Ya berbicara mengenai Traditional Chinese Medicine, ini memang suatu topik yang kalau dibilang itu ya cukup hangat ya, apalagi sejak zaman pandemi COVID-19 ini ya, di mana banyak ya mungkin waktu awal-awal pandemi itu banyak sekali ya obat-obat herbal yang datang ya, yang diimpor dari China ya, yang ya mungkin dulu banyak ya, ada Lianhua kapsul ya, ada apa namanya herbal lain yang dalam bahasa Mandarin, dan itu istilahnya tersebar bebas di masyarakat, dan masyarakat masalahnya kan kurang begitu paham ya mengenai tentang herbal-herbal tersebut. Begitu pula dengan dokter-dokter di lapangan ya, dokter-dokter di lapangan pun juga mereka bingung ya mengenai apa obat herbal tersebut ya. Bahkan waktu itu saking luasnya ya, sampai-sampai ya dibagi-bagi gratis ya, dibagi-bagi gratis
apa di perusahaan mana dibagi-bagi ya kan. Dan mereka bingung ya cara minumnya bagaimana, ini bahasa Mandarin semua kan. Sampai akhirnya waktu itu dari tim Kemenkes ya, dari direktur dirjennya kesehatan tradisional, sebab kalau di Indonesia TCM ini masih masuknya itu ranah kesehatan tradisional. Ya, kita ada direkturnya di bawah Kemenkes. Nah, kita waktu itu disuruh rapat bareng tuh, ya. Kita disuruh rapat bareng untuk membahas sebenarnya apa sih ini herbal yang banyak masuk ini yang dari China ini ya. Lalu kita jelaskan ya kepada si ibu itu ya, si ibu direktur ini. Sebab cara pandang TCM ya dalam melihat obat ya, terutama obat herbal itu sangat berbeda dengan cara pandang istilahnya tuh farmasi. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang lulusan farmasi ya, farmasi kedokteran, itu berbeda ya, kita melihat herbal dengan kita melihat obat kimia gitu, itu berbeda. Nah, kita perlu jelaskan ya panjang lebar ya. Jadi kita dalam ilmu TCM ini kita melihat herbal ya atau istilahnya obat ya atau makanan atau minuman apapun itu kita melihat dari sisi ini ya, energinya. Jadi ada obat atau herbal yang energinya itu yang sifatnya itu bikin hangat, ada yang bikin panas, ada yang bikin sejuk, ada yang bikin dingin. Ya, nah kebetulan si herbal yang beredar waktu itu ya, untuk yang katanya itu obat COVID lah, ya kan. Itu kebetulan memang kebanyakan obat-obat herbal yang sifatnya dingin. Ya, sifatnya dingin. Jadi hanya cocok untuk kasus-kasus yang ini dalam kategori TCM itu adalah penyakit-penyakit yang tipe panas. Ya biasanya tipe panas itu adalah ya yang ada demam, yang batuknya kering, ya seperti itu. Jadi obat-obat itu banyak kan yang sifatnya dingin untuk mengatasi kasus-kasus yang sindrom atau penyakit yang tipenya panas dalam parameter TCM. Jadi kita dalam TCM itu kita tidak melihat apakah herbal tersebut mengandung zat aktif apa yang misalnya kalau dalam farmasi ya. Jadi kita tidak melihat itu, kita melihat dari sisi energinya ya, apakah dia bikin hangat, bikin panas, bikin sejuk atau bikin dingin. Ya itu. Ya, jadi kalau TCM itu sebenarnya adalah satu payung besar ya. Jadi kalau di dalam kedokteran itu kan kedokteran kan dibagi-bagi ya, ada dokter bedah, ya kan, dokter penyakit dalam, ya kan. Nah begitu pula TCM ya, traditional Chinese medicine, kita ada payung besarnya. Nanti dibagi-bagi ya, ada yang terapinya dengan akupuntur, ada yang terapinya dengan herbal, ada yang terapinya dengan pijet ya atau tuina ya bahasa Mandarinnya. Ada pakai kop ya, kuasa tuh ya, apa namanya, kerokan ya, kerokan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau dibilang akupuntur ya, misalnya ada akupunturis ya, Shinsei akupuntur, yaitu mereka itu adalah TCM ya, traditional Chinese medicine ya, salah satu metode pengobatan TCM. Begitu pula dengan mungkin ada Shinsei atau pengobat yang memakai herbal yang meresepkan ramuan ya kan, pakai bahasa Mandarin biasanya gitu kan. Itu juga itu salah satu metode terapi dalam Chinese medicine. Ya begitu pula yang ada yang ahli pijat tuina ya, pijat urut, ya ada yang kop ya segala macam, itu semua tuh masih masuk dalam lingkup traditional Chinese medicine. Ya mungkin itu ya sekilas. Ya, jadi bisa dibilang memang ada perbedaan ya dok, dari cara pandangnya aja esensi dasarnya aja udah beda ya antara farmasi dan juga TCM gitu ya. Nah dok, kalau sejauh ini membahas mengenai perkembangannya gitu ya, apakah ada nilai-nilai baru ya dok dari TCM ini gitu, mengingatkan dunia juga sudah semakin modern nih. Nah dari TCM kan basic awalnya memang menggunakan filosofi Cina gitu ya, yang udah ribuan tahun gitu. Nah ada nggak sih dok perubahan atau perkembangan dari TCM ini? Mungkin bisa disampaikan dok. Ya itu bagus juga ya. Jadi memang kalau mau dibilang nih kita belajar ilmu Chinese medicine ini ya nama juga disebutnya traditional Chinese medicine. Sebenarnya kita ya apa namanya, terutama saya dan guru saya tuh kita kurang suka menyebutnya sebagai kata tradisional. Ya sebab kata tradisional ini istilahnya tuh menganggap jadi kayak pengobatan ini kayak tuh pengobatan yang kuno gitu ya.
kayak apa ya namanya nggak ada kayak apa namanya nggak ada dasarnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di masa sekarang malah semakin banyak orang yang mulai tertarik ya dengan pengobatan Chinese medicine ini, ya kan? Jadi salah bukan bukan berarti pengobatan Chinese medicine malah semakin hilang, malah semakin sekarang orang malah semakin mencari ya kan pengobatan-pengobatan yang lebih istilahnya itu lebih baik gitu ya atau lebih kalau dibilang tuh katanya tuh pengobatan holistik lah gitu ya. Nanti nanti akan saya jelaskan juga lah apa itu holistik ya. Soalnya banyak banget sekarang holistik. Jadi kalau dibilang tuh kalau memang benar ya ilmu Chinese medicine ini memang bersumber dari kitab-kitab kuno ya kitab-kitab klasik ya bahkan salah satu kitab tertua ya kitab istilah cikal bakalnya Chinese medicine ini yaitu yang disebut sebagai kitab Huang Ti Nei Ching ya atau dalam bahasa Inggris disebut kitab Yellow Emperor ya kitab Kaisar Kuning itu usianya aja udah 5.000 tahun ya usianya udah 5.000 tahun itu yang merupakan menjadi cikal bakal ilmu TCM saat ini nanti dari kitab itu tersebar luas tuh nanti menjadi ilmu akupuntur ya jadi ilmu herbal yang menjadi banyak sekali kitab-kitab yang lebih modern tapi semuanya cikal bakal dari kitab tersebut memang itu kitab kuno ya 5.000 tahun cuma walaupun dia kitab kuno ya udah 5.000 tahun usianya isinya itu sangat relevan di kehidupan kita sekarang. Saya sampai kaget, ya saya pun sampai kaget ya ketika saya baca kembali kitab kuno itu ya. Isinya tuh sangat sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Ya, jadi penyakit-penyakit aneh-aneh di zaman sekarang itu ya yang katanya penyakit pokoknya aneh-aneh deh, yang katanya siangnya sehat, malamnya sakit. Ya, atau yang siangnya sakit, malamnya sehat. Ya, itu semua tuh ada nggak tahu dijelaskan semua tuh di kitab tersebut ya kenapanya, penyebabnya apa dan lain-lain. Nah, ya semakin berkembangnya zaman, ilmu TCM memang kalau kita lihat di Tiongkok ya, sekarang memang sudah sangat berkolaborasi dengan ilmu kedokteran modern. Ya, ilmu kedokteran modern. Ya, kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman lihat, apalagi untuk menangani pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini, kalau di Tiongkok sana mereka sudah sangat apa namanya berkolaborasi. Jadi secara kedokteran barat cara penanganan begini ya lu nanti untuk statistisnya mengobat caranya begini jadi mereka tuh ada bagiannya ya jadi pasien apa kondisi apa yang bagus cocok untuk dengan pengobatan barat pasien seperti apa yang cocoknya dengan pengobatan TCM nah di Tiongkok tuh sangat sangat jelas sekali dia apa namanya sistemnya yang begitu pula dengan herbal-herbalnya ya. Lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya gitu ya dok. Nah mungkin itu kan sedikit gambaran tentang bagaimana sih TCM itu ya dok. Lalu kalau kita bicara tentang tingkat efektivitasnya nih dok, pasti masih banyak yang belum tahu nih Sobat Great Health juga yang masih bingung. Sebenarnya tingkat efektivitas dari TCM ini dalam mengobati penyakit itu seperti apa sih dok? Dan bagaimana sih nih cara kerjanya? Gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, berbicara efektivitas ya masing-masing mau itu kedokteran TCM maupun kedokteran barat ya masing-masing punya keefektivitasannya masing-masing. Ya, tapi untuk berbicara untuk TCM-nya sendiri, ini terjadi di lapangan ya. Ini terjadi di lapangan yang terjadi di praktek sehari-hari. Kebanyakan orang-orang mencari pengobatan TCM ya, yang istilahnya istilah pengobatan alternatif, itu ketika mereka tuh sudah mentok di kedokteran modern. Jadi mereka sudah berobat ke kedokteran barat, udah kesana kesini nggak sembuh-sembuh, nah baru nyarinya ke kita ya, ke TCM. Dan memang ada memang beberapa kasus yang memang akhirnya bisa membaik, ya kan.
Tapi memang juga ada beberapa kasus pula memang yang kalau sudah terlalu berat ya, secara kedokteran barat pun memang sudah mentok, ke TCM pun juga istilahnya tidak dapat membantu banyak ya kalau kalau untuk penyakit-penyakit yang kondisinya sudah sangat parah ya kondisi sudah sangat parah. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit lain ada beberapa penyakit yang memang mungkin kalau secara kedokteran sudah mentok tapi secara TCM kita masih ada jalan lain ya, masih ada jalan lain untuk mengobatinya. Seperti contoh ya, ini contoh saja ya. Contoh misalnya kasus autoimun ya, misalnya autoimun. Ya kalau ada kedokteran ya dia sudah suruh minum obat tuh, ya minum obat apa imunodepresannya itu ya. Steroid itu udah suruh seumur hidup tuh kata dokternya. Ya udah seumur hidup. Dia udah puluhan tahun minum obat tersebut. Nah, namun si pasien ini dia ya merasa aduh masa minum obat terus ya seumur hidup ya. Akhirnya dia coba cari ke TCM. Nah, secara TCM kita ya menggunakan metode pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatan berbeda, kita periksa, kita berikan, kita terapi ya dengan akupuntur, herbal, ya, terapi makanan, segala macam. Akhirnya bisa lepas, ya lepas obatnya, obat-obatnya udah nggak diminum lagi dan autoimunnya pun terkontrol, ya tetap sama malah mungkin lebih bagus kalau dia lihat dibilang hasil labnya, ya dibandingkan sebelum-sebelumnya itu ada satu kasus seperti itu. Namun ada juga kasus-kasus lain yang misalnya kanker yang sudah parah, ya kan secara kedokteran pun kata dokter ini umurnya udah nggak lama, dia mencari ke TCM, kita periksa dan ternyata memang kelihatannya tidak memungkinkan ya kita juga susah ya karena memang kondisinya sudah sangat buruk sekali. Berarti jadi ada beberapa kasus yang memang bisa dengan cara dengan pendekatan TCM bisa membaik, tapi ada juga yang ya memang kalau udah susah dokter kritis gitu ya itu susah juga seperti itu. Oke. Jadi ada baiknya juga untuk dicoba aja gitu ya dok, karena pasti ada siapa tahu memang ada jalan keluarnya juga gitu ya. Lalu dok, kalau mungkin tadi udah sempat dibahas juga sih ya dok tentang TCM berkolaborasi dengan pengobatan medis banget gitu. Tapi memang kalau di Indonesia sendiri juga kan belum banyak ya dok sepertinya ya untuk TCM berkolaborasi dengan medis banget gitu ya. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan gitu dok, bagaimana sih sebenarnya posisi TCM ini gitu bila dibandingkan dengan pengobatan medis banget, akankah selalu yang ringan atau memang bisa menjadi pelengkap atau seperti apa dok gitu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara, ini kalau di Tiongkok ya, kalau di Tiongkok itu sekarang kedokteran TCM itu sudah bisa dibilang tuh sejajar, ya sejajar dengan kedokteran barat. Ya sebab di sana tuh ya kita sama-sama punya rumah sakit, ya kan ada rumah sakit kedokteran, rumah sakit barat, ada rumah sakit TCM, ya bahkan istilahnya sekolahnya pun juga ada ya sekolah kuliah TCM ya kuliah kedokteran barat kuliah TCM juga ada ya, jadi ya sama-sama ya ada jenjang S1-nya S2-nya bahkan S3-nya pun juga ada ya untuk TCM di China ya jadi mereka tuh udah bisa dibilang tuh sejajar lah bahkan kalau dibilang tuh peraturan-peraturan apa ya namanya kesehatannya itu pun juga berbeda ya bahkan mereka ada divisi bisa tuh BPOM-nya ya ada BPOM yang khusus untuk obat kimia ya obat barat ada BPOM yang khusus untuk herbal ya untuk TCM-nya gitu jadi masing-masing tuh dia udah punya apa namanya setara lah gitu bahkan untuk apoteknya sendiri pun kalau kita pernah datang ke China ya apoteknya pun ada dua ya ada apotek apa Xiao ya kedokteran apa apotek obat barat ada apotek herbal ya ada Chungyao ada Xiao Chungyao gitu ya jadi pasien pun di sana pun bebas mereka mau berobat ke mana ya mau ke dokter barat boleh mau ke dokter sini boleh bahkan kadang-kadang tuh sering saya lihat dokternya pun bisa saling rujuk ya misalnya si dokter baratnya ini dia kasih resep ini lalu dia bilang menurut saya ibu juga boleh bisa jika dibareng dengan herbal ya bisa ke bagian ke dokter sana yang bagian herbal gitu bagian TCM misalnya seperti itu ya atau sebaliknya ya dokter TCM-nya dia bisa menganjurkan juga pasiennya mungkin oh nih ibu sepertinya perlu obat dari dokter
dari medis gitu. Nah, jadi bisa saling rujuk ya antara kedokteran barat dengan kedokteran TCM ya. Obatnya pun ya bisa kadang-kadang ya pasien bisa bawa pulang dua macam ya. Bisa bawa pulang obat medis sama satu sisi ada obat herbal juga dia bawa pulang gitu. Namun kalau di Indonesia sendiri ini memang masih istilah itu kedok TCM ini masih dibilangnya pengobatan alternatif lah ya, alternatif ya, sebab di sini ya rumah sakit ya umumnya masih rumah sakit medis ya, kedokteran barat ya kan, belum ada rumah sakit khusus TCM, belum ada. Itu juga untuk pendidikan sendiri pun, pendidikan di sini masih banyak sekali yang umumnya ya kedokteran barat semua ya, masih jarang pendidikan untuk TCM. Walaupun sekarang sudah mulai ada ya, mulai ada beberapa kampus mulai membuka jurusan akupuntur, jurusan herbal ya, cuma masih sedikit lah ya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ya setara lah gitu, seperti itu. Oke, Dok. Ya, jadi kita udah bisa tahu nih ya, Dok. Sobat Great Health juga udah bisa dapat bayangan jadi gimana sih kondisinya TCM kalau di Indonesia dan juga di Tiongkok gitu ya. Lalu Dok, ada nggak sih Dok kemungkinan untuk TCM ini nantinya di Indonesia itu akan seperti di Cina gitu? Mungkin dari dokter atau teman-teman dokter lainnya sudah ada komunikasi lebih lanjut sama Kemenkes seperti itu, Dok? Apakah ada? Apa bagaimana nih dok sejauh ini? Ya, memang nih sekarang memang kita ini masih ini ya, masih ya pelan-pelan lah memperkenalkan ilmu TCM ini ke pemerintah ya, terutama ke Kemenkes. Ya, sebab memang ilmu TCM ini ya berbeda ya dengan konsep-konsep kedokteran barat yang sering kita jumpai. Jadi kita juga mesti kasih kenalan dulu ya sama orang-orang di sana ya, kan tidak kenal makanya tidak sayang kan. Betul, jadi kita jelasin ya, ini konsep TCM itu seperti ini, ya herbal-herbal seperti ini, akupuntur seperti ini. Ya sekarang sih sudah mulai ada ini ya, apa namanya, inilah terlihat lah ya ininya. Seperti ya sekarang sudah mulai ada dibuka kuliah-kuliah ya jurusan TCM itu sudah mulai ada ya, di Jakarta ada, di di Surabaya ada, ya di Solo ada, ya mulai ada dibuka-buka. Ya kan bahkan sekarang pun di beberapa tempat ya puskesmas sudah mulai ada akupunturnya, sudah mulai ada herbalnya gitu ya. Ya saya kira ini udah mulai ada hasil yang bagus lah, lumayan gitu ya. Ambil nanti pelan-pelan ini apa namanya, ya istilahnya nih kita bisa sejajar. Soal sekarang nih eh, sebutan Shinsei itu tuh masih belum, sebenarnya bukan sebutan formal ya. Shinsei ya istilahnya kan itu sebutan awam gitu ya. Ini sekarang masih lagi di proses ya. Maksudnya nanti kalau memang ilmu TCM ini nanti resmi ya menjadi setara dengan kedokteran, kita mau dibilangnya apa nih gitu kan. Kalau dokter kan udah bilangnya kan sebutan untuk kedokteran medis kan. Nah kita ini yang dulu yang sebagai TCM ini kita disebutnya apa, itu masih dalam proses tuh nanti. Tapi ya ini masih arahnya masih oke lah, kita masih sering ya memperkenalkan diri lah ke Kemenkes, ke pemerintah, ke masyarakat umum seperti itu. Oke dok ya, jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ya dok Ya, untuk lebih ya. mengenalkan TCM sendiri gitu. Uh, Lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya gitu ya dok, kalau kita bicara tentang munculnya penyakit jenis baru gitu, mungkin tadi juga udah sempat dibahas juga ya sekilas sama dokter tentang bagaimana TCM melakukan perubahan nilai-nilai dan relevansinya dengan kondisi saat ini gitu ya. Untuk penyakit-penyakit jenis baru nih dok, kan di saat ini juga banyak nih ya dok penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul gitu seperti COVID, lalu juga yang terbaru ada cacar monyet, dan bisa dipungkiri dan kita juga nggak bisa memungkiri gitu bahwa dunia medis barat pun masih proses dalam mencari gitu, mengenali lebih dalam gitu penyakit-penyakit ini gitu. Kalau dari TCM sendiri dok gitu, apakah memang sudah melakukan sebuah penelitian juga terkait penyakit baru ini atau bagaimana nih dok? Kalau kedepannya juga ada penyakit-penyakit lagi muncul lagi gitu dok? Mungkin bisa disampaikan dok. Ya ini bagus juga ya pertanyaannya ya. Memang ya kalau kita lihat ya semakin ini memang sebenarnya ini sebuah pertanyaan juga ya, sebuah pertanyaan besar. Kenapa istilahnya di kehidupan kita yang sekarang ya,
Misalnya kehidupan kita semakin modern, ya semakin maju, dengan apa namanya istilah teknologi kesehatan semakin maju, obat-obatan semakin banyak, tapi penyakitnya juga ikut maju juga ya, penyakitnya ikut modern juga gitu ya. Nah itu yang mesti kita perhatikan juga ya. Soalnya jangan sampai kita tuh mungkin kita terlalu sibuk pada terapi, ya kita terlalu sibuk dengan pengobatan, ya dengan mencari obat-obat baru atau mencari teknologi-teknologi pengobatan baru, malah kita lupa dengan penyebabnya apa, ya penyebab kok bisa muncul penyakit. Ya sebab kalau kita tidak ngeberesin si penyebab, ya kan mau sampai kapanpun kita terus apa terapinya gitu kita bagusin, obat-obatnya kita perbanyak, makin bagus, yang akan selesai selama kalau penyebabnya itu kita lupakan gitu ya, si penyebabnya ini. Ya contohnya misalnya ada kebakaran hutan gitu kan. Kalau apinya kita nggak beresin, mau kita tiup-tiup asapnya sampai kemana juga ya akan terus kebakar terus hutannya kan. Mau kita asapnya kita buang kemana, mau kita isap asapnya. Ya, tapi apinya kita biarin gitu kan, kita pademin ya dia akan terus membakar. Ya, jadi eh, yang kita mesti cari adalah penyebab. Ya, kalau dalam TCM, ya ini secara teori TCM, penyebab penyakit itu tuh sebenarnya ada dua faktor sebenarnya. Pertama faktor luar, sama faktor dalam. Ya faktor luar itu ya dari luar lah, ya misalnya dari panas, angin, dingin, ya kering, ya. Dan jika daya tahan tubuh kita kurang bagus, maka si faktor luar itu akan bisa masuk tuh. Ya contohnya kayak flu lah, ya flu atau kayak COVID ya seperti flu juga. Dia bisa masuk tuh dari luar masuk ke dalam. Ya jika daya tahan tubuh kita tidak bagus. Lalu ada faktor kedua adalah faktor dalam. Faktor dalam itu adalah faktor yang muncul dari dalam tubuh, jadi bukan dari luar. Ya kalau COVID, apakah flu kan dari luar? Ya ini dari dalam. Dari dalam itu apa contohnya? Contohnya ya makanan yang kita konsumsi sehari-hari, ya kebiasaan hidup yang kita lakukan sehari-hari, emosi-emosi yang kita munculkan sehari-hari, itu semua tuh udah menjadi penyakit. Ya kita misalnya makan sesuatu yang tidak sehat ya setiap hari, lama-lama kan jadi penyakit juga. Ya lama-lama kan jadi penyakit. Ya atau kita ada emosi-emosi negatif yang selalu kita simpan, yang mungkin ada kemarahan, ada kesedihan yang kita tidak bisa lepaskan, ya lama-lama jadi penyakit juga. Ya jadi kalau dibilang kan sekarang penyakit paling paling apa ya, paling berat itu kan istilahnya penyakit ini kan apa namanya ya kanker, ya kan yang susah disembuhkan istilahnya ya kanker, ya kan ya stroke, ya kan ya darah tinggi, ya diabetes, ya kan itu penyakit-penyakit itu kan datangnya dari mana? Ya bukan dari luar kan, nggak ada virus kanker, virus diabetes gitu masuk, itu nggak ada. Ya kan itu kan semuanya munculnya dari ya itu pola makan, ya pola hidup yang mungkin kurang sehat, ya, atau kebiasaan atau apa emosi-emosi negatif yang setiap hari kita lakukan. Jadi yang mesti kita perbaiki ya itu, ya pola hidup, pola makan, ya kan. Kalau masalah virus ya kan, ya virus pasti sampai kapanpun kita pasti akan ada virus. Karena kita hidup kan di bumi ini kan kita kan bukan nggak sendiri ya. Kita ada tumbuhan, ada hewan, ada banyak mikroorganisme, ya kan termasuk virus, bakteri dan lain-lain. Ya mereka tidak bisa disalahkan ya. Namun yang kita perbaiki adalah daya tahan tubuh kita. Ya kan, bagaimana kita supaya menjaga daya tahan tubuh kita itu tetap kuat, kita tetap strong ya. Mau ada virus apapun nanti yang datang, kita tetap tidak terkena gitu ya, atau minimal kena pun ya ringan lah, terus sembuh gitu kan. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh kita ini? Kembali lagi ya, kembali ke pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, ya kan istirahat yang cukup, olahraga dan lain-lain. Ya saya kira itu yang terpenting ya, itu yang terpenting. Makanya kenapa kadang-kadang tuh kita kan apa ya, kayak kalau di COVID, di pandemi ini kita kadang-kadang suka bingung ya. Ini orangnya kelihatannya sehat-sehat tapi terus kena COVID langsung ICU gitu ya. Tapi ada juga orang kelihatannya tuh lemah ya tapi kena COVID dia sembuh gitu ya, cepat sembuhnya.
Nah, itu kadang-kadang ya mungkin di dalam tubuhnya kita nggak tahu kan, mungkin dalam tubuhnya dia atau udah banyak penyakitnya atau apa kan, kita nggak tahu. Jadi itu kembali lagi kita mesti perbaiki penyebabnya, ya perbaiki penyebabnya. Ya sering ya, ini sering juga nih apa banyak istilah itu pola pikir atau pandangan mereka menganggap atau mengira misalnya udah minum vitamin nih ya atau suplemen ya yang mungkin macam-macam ya yang mahal lah ya yang harganya mahal-mahal ya yang katanya untuk mencegah kanker atau melancarkan darah mereka kira dengan minum itu udah setiap hari udah gitu bebas gitu kan sakitnya oh ya udah deh apa nggak bakal sakit terus makannya suka-suka ya kan apa namanya tidurnya juga suka begadang segala macam ya enggak ya nanti sakit aja gitu kan nggak bisa cuma dengan mengandalkan makan suplemen tiap hari ya sampai kadang-kadang ada yang makannya sampai 10 butir gitu ya suplemen itu saya ada pasien kayak gitu ya setiap hari makan 10 butir 3 kali sehari lagi ya berarti 30 butir ya pagi siang malam ya sakit aja ya karena apa tubuh kita sehat bukan dari suplemen ya tubuh kita sehat dari ya pola hidup kita pola makan kita sehari-hari itulah yang membentuk tubuh kita sekarang ya kan kalau ada ini apa ya quotes you are what you eat kan kamu adalah apa yang kamu makan ya kamu makannya tiap hari apa ya yang nggak sehat ya tubuh kamu nggak sehat ya kan kamu tiap hari makan yang sehat-sehat makanya tubuh kamu akan sehat seperti itu ya. Oke, iya baik dok. Wah, mantap banget nih dok penjelasannya ya buat sobat Great Health semua nih. Jadi ya udah tahu nih ya, penting banget nih untuk memperhatikan gaya hidup dan juga pola makan ya dok. Dan di TCM sendiri pun mengajarkan itu gitu ya, tentang bagaimana pola hidup yang baik dan benar gitu. Oke dok, mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya dok dari saya dan nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab gitu. Eh, Pertanyaannya kan saat ini TCM masih dicoba untuk terus dikenalkan kepada masyarakat di Indonesia khususnya ya dok, secara lebih luas gitu dan lebih masif. Nah kalau untuk mungkin dokter bisa kasih tahu atau memberikan gambaran lebih jauh gitu ya kalau untuk yang mau tahu TCM, dunia TCM lebih jauh gitu ya dok, itu kemana sih kalau di Indonesia dok gitu dok, bisa dikasih tahu, diinfokan dok. Ya, ya kalau mau mengenal ilmu TCM yang ingin belajar sekarang juga udah mulai banyak ya buku-buku ya yang tentang kedokteran Chinese medicine ini ya bisa banyak ada buku-buku bahasa Indonesia pun juga sudah mulai banyak ya bahasa Indonesia ya bahasa Inggris sih sudah sangat banyak sekali ya, ya udah mulai bisa ya mungkin bisa dibeli ya dibaca-baca ya banyak juga udah di toko buku pun ada ya beberapa buku-buku tentang TCM ya selain itu juga banyak juga sekarang juga diadakan ya kursus-kursus ya kursus singkat ya ada kursus singkat mungkin yang pengen pengen tahu tentang TCM atau tentang herbal ya jadi kursus singkat ya ada yang kursusnya cuma ada yang sebulan 3 bulan atau ada juga yang panjang ya ada 6 bulan 1 tahun ya, itu juga ada tapi kalau memang mau lebih apa namanya memang lebih ingin memperdalam ya atau pengen nanti ingin jadi praktisi ya bagusnya kuliah ya kuliah ya sekarang sudah ada beberapa kampus ya yang sudah membuka jurusan TCM ya salah satunya nanti kampus saya tuh ya kampus yang saya ajar yang di Cibinong ya lu juga ada kampus di mana ya Surabaya juga ada yang nanti bisa dicari-cari ya saya itu juga banyak ya di YouTube pun juga ada ya YouTube di Instagram saya pun dia juga sering sering memperkenalkan tentang TCM ya mungkin bisa dilihat-lihat ya. Di YouTube ada Indo TCM Center Instagram juga ada Indo TCM Center itu banyak saya share tentang ya apa itu TCM ya nanti bisa dibaca-baca juga. Banyak nih ya dok, untuk sejauh ini nih penjelasannya udah sangat komprehensif dan membuka wawasan juga tentunya buat Sobat Great Health semua ya. Nah ini Sobat Great Health kalau mau tahu lebih dalam bisa ikuti juga tuh Instagramnya Indo TCM Center dan cari tahu lebih banyak TCM di sana. Nah, oke dok, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya dok. Ini Ya, sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Eh, saya coba untuk bacakan ya dok. Pertanyaannya ini ada yang nanya nih dok dari YouTube.
YouTube Great Health. Pertanyaannya dari Zali Jeep. Pertanyaannya seperti apa saja pengobatan TCM dan untuk penyakit apa saja, Dok? Mungkin bisa disampaikan, Dok. Ya, itu pertanyaan yang bagus juga ya. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan juga sedikit. Jadi TCM itu ada banyak metode. Ya, metode terapinya ada banyak. Tergantung dari penyakitnya. Ya, jadi misalnya kalau penyakitnya itu masih di permukaan ya, masih ringan. Ringan itu maksudnya itu permukaan itu maksudnya ya masih sekitar kulit, otot, ya kan itu bisa dengan metode misalnya kerokan atau pijat ya tuina ya atau bisa juga dengan kop ya bekam itu juga bisa ya. Lalu nanti kalau penyakitnya dia sudah lebih dalam ya mungkin sudah masuk ke apa namanya ke saraf ya atau ke energi ya atau chi atau kita bilang tuh chi ya saraf atau yang lebih dalamnya ya itu bisa pakai tusuk jarum ya bisa pakai akupuntur ya, akupuntur ya. Namun kalau penyakitnya sudah makin lebih dalam lagi ya sudah masuk organ dalam ya sudah kena organ dalam kena darah ya itu mau nggak mau kita mesti pakai ya yang bisa masuk ke dalam ya yaitu yang kita makan ya herbal ya atau dengan terapi makanan juga bisa ya makan makanan kita istilahnya kita berikan obat juga ada berupa makanan. Jadi tergantung ya penyakit ya dia masih di posisinya dia masih apa ringan masih di permukaan apa dia sudah masuk ke lapisan lebih dalam atau dia baru masuk ke organ dalam ya udah lebih dalam lagi. Jadi masing-masing nanti mesti diperiksa dulu ya untuk menentukan terapinya apa yang cocok buat si pasien tersebut. Oke, ya seperti itu ya. Semoga terjawab nih pertanyaannya. Lalu lanjut nih Dok, pertanyaan dari Instagram nih. Ada dari Higis, dia menanyakan dalam penggunaan obat herbal itu sendiri, apakah aman apabila dikonsumsi oleh balita, Dok? Ya, itu pertanyaannya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan, Dok. Iya, ya sebelumnya sih kalau apa namanya apakah si anak kecil atau balita ini apakah dia ada sakit apa enggak? Ya kalau dia nggak ada sakit apa-apa ya buat apa ya dikasih herbal ya. Seperti itu satu. Jadi sebaiknya dari kalau dia sehat-sehat aja ya sebaiknya kita berikan makanan aja yang sehat ya, berikan nutrisi yang sehat ya kan gizi yang cukup. Itu udah cukup ya, nggak usah dikasih herbal apa-apa kan nggak sakit ya. Nah, kecuali kalau dia memang ada sakit ya sakit-sakit tertentu. Dan itu pun kalau sakit-sakit tertentu apapun itu ya entah demam entah apa ya sakit macam-macam itu sebaiknya ya dikonsultasikan dulu ya mungkin ke sinsei atau ke dokter yang paham tentang herbal ya apakah obat tersebut atau herbal tersebut cocok buat si anak tersebut ya karena penyakitnya bisa macam-macam ya semacam-macam jadi sebaiknya jangan sembarangan ngasih-ngasih gitu ya sembarangan ngasih-ngasih begitu itu sih tapi kalau memang penyakitnya masih ringan-ringan ya kalau apa penyakit-penyakit anak kecil pada umumnya ya kan entah itu batuk pilek ya entah itu ya demam-demam apa enggak diare ya kalau masih ringan-ringan seperti itu ya sebaiknya bisa ya berikan aja ya apa namanya makanan-makanan sehat dulu ya misalnya dia ini ya batuk pilek gitu ya ya kita bisa berikan makan-makan hangat atau minuman-minuman hangat ya kan atau bisa juga kita berikan pemijatan ya pemijatan aja ada namanya itu pijat pijat bayi ya atau baby twina juga ada ya pada dalam TCM pun kita juga ada ya pijat bayi atau baby twina namanya itu bisa kita juga berikan pemijatan ya mungkin kalau dia sakit perut dengan perut yang enak kita pijat di daerah perut ya atau di daerah punggung ya kalau dia ada masuk angin ya itu cukup efektif ya kalau untuk bayi ya atau anak kecil itu sangat efektif ya sebab eh, anak kecil ya atau bayi itu ya apalagi kalau masih 5 tahun ya di bawah 10 tahun memang anak kecil itu dia memang kondisi kondisi fisiknya memang cenderung karena kan daya tahan tubuhnya masih belum sempurna ya jadi dia itu mudah sakit emang ya dikit-dikit kadang-kadang dikit-dikit demam dikit-dikit batuk pilek ya kan cuma walaupun dia mudah sakit dia juga mudah sembuh ya mudah sembuh karena anak kecil itu dia kan istilahnya fisiologi tubuhnya itu kan lagi metabolisme tubuhnya itu lagi kecepat-cepatnya ya lagi apa namanya metabolisme itu lagi sangat bertumbuh ya bertumbuh pesat ya daya tahan tubuh bertumbuh pesat ya kan
tubuhnya juga bertumbuh pesat. Jadi kita kasih obat dikit pun ya, atau kasih apa namanya, kasih makanan sehat sedikit, atau kita kasih pemijatan sedikit aja, cepat sembuh ya. Jadi itu apa, anak kecil itu tuh dia memang sifatnya itu tadi mudah sakit memang, tapi mudah sembuh juga. Jadi jangan dikit-dikit sakit-sakit dikit langsung kasih obat yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang kita cuma cukup kasih pijat-pijat bentar ya kan, atau kita kasih minum air hangat, atau kita kasih bubur dulu gitu ya. Udah besok kan sembuh kadang-kadang ya, seperti itu. Jadi nggak usah cepat-cepat langsung kasih obat-obat yang berat-berat ya. Memang tadi emang anak kecil itu memang mudah sakit, cuma mudah sembuh juga, cepat sembuh dia karena tadi daya tahan tubuhnya, metabolisme itu emang lagi cepat ya berprosesnya. Seperti itu. Beda kalau kita orang dewasa ya, kita kan udah istilahnya udah beda lah, udah nggak ada apa pertumbuhan lagi kan. Jadi memang lebih lebih butuh waktu kalau penyakit seperti itu. Oke. Oke. Iya, jadi memang kalau bisa diusahakan dari pencegahannya dulu ya dok, dari makanan sehat segala macam supaya nggak langsung kena obat herbal gitu ya. Tapi kalau memang dibutuhkan pun jangan khawatir gitu ya dok, karena ya itu metabolisme anak bayi juga sudah bisa lebih sembuh juga, gampang sakit tapi mudah sembuh juga gitu. Oke dok. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya masih sama nih dok terkait obat herbal juga ya. Pertanyaannya dari Aliska underscore Wulandari. Pertanyaannya, bagaimana obat herbal yang aman dok? Mungkin bisa dijelaskan ciri-cirinya seperti itu dok. Dan lalu menyinggung anak juga nih dok. Apakah ada anak zaman sekarang yang mengkonsumsi obat herbal nih dok? Seperti itu. Bisa dijawab mungkin dok. Ya untuk mengetahui apakah herbal tersebut aman atau tidak, ya pertama ya kita harus ke toko obat herbal yang memang jelas ya, toko obat yang memang terdaftar ya, berizin ya, itu satu. Ya, jadi memang ke toko obatnya herbalnya jelas. Lalu yang kedua ya, kalau bisa sebaiknya sebelum kita meminum obat herbal apapun itu, sebaiknya ya konsultasikan dulu ke sinsenya ya, atau ke dokter yang paham ya tentang herbal. Jadi supaya kita jangan sampai salah beli ya, salah beli nanti kita minum obat herbal, bukannya penyakit kita makin sembuh malah makin parah. Ya kan yang disarankan obat herbal ntar kan, padahal yang beli sendiri gitu kan. Itu jadi sebab kadang-kadang ya begitu ya, apa namanya, kenapa nih kadang-kadang suka muncul katanya minum obat herbal tuh bahaya, katanya ya kena liver lah, kena ginjal lah, ya kan. Ya karena pada minum-minum sendiri ya, kadang-kadang suka banyak lagi ya di share-share tuh di medsos ya, apa ada resepnya siapa nggak tahu kan, tiba-tiba di share aja nih katanya ini resep bagus buat mencegah stroke atau mencegah kanker, minum setiap hari. Ya kita nggak tahu itu yang nulis juga siapa, itu herbal isinya buat apa gitu kan, tapi di share-share gitu kan dengan apa namanya, ya kata-kata yang bikin apa, sebarkan ke 10 teman Anda gitu kan. Ya terus ada yang minum misalnya kan, ada yang minum terus apa, tiba-tiba penyakitnya memburuk ya kan. Wah, terus salah deh, ini gagal minum herbal ini nih ya kan. Akhirnya yang disalahin herbalnya ya kan. Begitu. Jadi sebaiknya sebelum minum herbal apapun sebenarnya konsultasikan dulu sih ya, ke yang mengerti lah ya, ke sinse atau ke dokter yang mengerti tentang herbal. Ya seperti itu. Ya, ya terus ya itu ya, obat herbal yang aman ya, berarti pertama tadi toko obatnya ya mesti jelas. Lalu yang kedua, kalau bisa tuh sebaiknya memang cari obat herbal atau obat herbal yang jadi ya, misalnya yang bentuk pil atau bentuk kapsul yang memang sudah terdaftar BPOM ya, atau yang minimal ya dia udah ada izin edarnya lah ya, izin impornya di Indonesia. Ya, seperti itu. Soalnya kadang-kadang suka ya saya temukan juga ya. Ya saya nggak tahu ya ini pasien ini dia dapat herbal dari mana. Ya herbal itu nggak ada bungkusnya, ya bungkusnya putih aja gitu ya, nggak ada mereknya. Ya terus isinya juga nggak jelas apaan. Ya saya tanya emang ini isinya apa? Nggak tahu, katanya ini herbal aja gitu kan. Ya sih saya apa namanya, kita minum obat tapi nggak tahu isinya apa kan, serem juga ya gitu. Ya, ya mungkin begitu. Oke.
Oh iya, siap-siap dok tuh. Sobat Good Health ya, itu tips and trick-nya nih untuk tahu obat herbal yang aman, jangan sampai salah minum yang disalahin jadi obatnya ya gitu. Nah, kalau begitu dok, berarti kalau yang kayak di apa e-commerce kayak gitu juga kita harus tetap memperhatikan ya dok, apa tentang surat izin edarnya, terus juga mereknya seperti apa ya dok, sama saja ya. Iya, ya Iya. makanya sama sama kayak waktu zamannya kemarin COVID pandemi yang lagi heboh-heboh itu kan. Apa semua semua e-commerce semuanya jualnya obat Lianhua semua. Ya kan, ntar ada yang mahal, ada yang murah gitu kan. Yang mana yang bener nih gitu kan. Jadi ya sebaiknya sempat dulu pernah ada tuh ya Lianhua. Tapi macam-macam deh. Saya sampai sampai ada temennya dia beli nggak tahu di mana ya. Saya lihat komposisinya itu beda banget. Ya komposisinya saya kan dia Lianhua itu bukan kapsul ya. Lianhua-nya itu dia bentuk berupa herbal godokan. Jadi yang udah akar-akaran, daun-daunan itu yang kayak di toko obat Cina. Dia beli katanya Lianhua di toko obat situ. Lalu dia bilang, apa dia pengen tahu ini bener nggak ya? Dia bilang, dia tanya saya. Dia buka tuh kan herbalnya, ada kan dia pisah-pisah ini daunnya ini. Saya lihat perasaan di apa di ramuan Lianhua nggak ada daun ini. Saya bilang dan isinya kalau kita baca ya komposisi Lianhua kapsul itu komposisi itu ada banyak tuh komposisinya mungkin ada 13 macam herbal tuh kalau nggak salah ya komposisinya. Sementara yang dia beli itu komposisi cuma 6 atau 7 macam herbal doang. Wah, saya bilang ini nggak benar, saya bilang nggak benar. Jadi dan memang akhirnya belakangan terbukti ya bahwa herbal-herbal yang waktu itu sempat rame tuh ya yang berupa apa godokan-godokan itu yang dijual tuh ya packing-packingan itu ternyata memang palsu ya seperti itu. Oke, iya nih dok, ini juga tadi mungkin ini pembahasan yang barusan ini udah menjawab juga nih ya buat pertanyaan dari yang Alfi underscore Arhifanto. Tadi Alfi ini menanyakan apakah obat herbal aman dan harus konsultasikan ke dokter atau mungkin ada BPOM-nya gitu. Dan ternyata memang sudah ada ya dok untuk obat-obat herbal ini ya, BPOM-nya. Ya, ya sudah ada beberapa yang sudah ada BPOM-nya, yang sudah punya surat izin edarnya, surat izin impor udah ada beberapa udah ada. Oke. Nah itu ya, semoga terjawab nih pertanyaannya. Nah ini ada satu lagi nih dok pertanyaannya dari Instagram juga, dari Santi Hartono. Pertanyaannya adalah, pengobatan TCM apakah sudah ada yang masuk skema BPJS dok? Mengingat manfaatnya juga bisa dirasakan oleh pasien. Bagaimana ini dok penjelaskannya? Silakan dok. Kalau untuk BPJS, tahu saya sepertinya belum ada ya. Setahu saya belum ada ya. Bahkan untuk akupuntur sendiri pun nih masih diproses nih. Pengennya supaya bisa masuk BPJS juga untuk pengobatan akupuntur. Jadi pasien-pasien yang ingin berobat akupuntur tuh bisa di cover BPJS juga. Tapi ini masih proses nih. Masih nggak tahu nih apa bisa lolos apa enggak. Ya, yang saya tahu saya kalau untuk herbal kayaknya masih belum ada ya. Setahu saya ya. Nggak tahu kalau udah ada perubahan. Ya. Oke, berarti memang masih proses ya dok sejauh ini, Hmm. khususnya untuk yang akupuntur ya. Hmm. Iya. Oh, oke dok. Oke dok, mungkin itu ya sesi tanya jawabnya. Kita lanjut karena waktunya juga sudah mau habis ya dok, udah mau jam 6 nih, nggak kerasa banget ngobrol-ngobrol sejauh ini. Kita lanjut ke pengumuman aja ya langsung nih dok. Pengumuman untuk 2 penanya terbaik yang sudah dipilih oleh tim. Jatuh kepada, saya sebutkan ya, untuk Raffi underscore Arhifanto dan Santi Hartono. Selamat. Nanti setelah ini tim akan hubungi. Seperti yang sudah saya sebutkan, masing-masing akan mendapatkan voucher Gramedia senilai Rp100.000. Nah, oke dok, gak kerasa nih, waktunya juga sudah mau habis. Kita juga sudah masuk ke sesi terakhir. Mungkin sudah saatnya saya untuk menyimpulkan ya dok, sedikit menyimpulkan apa aja nih pembahasan kita saat ini. Sesuai dengan topiknya, mengenal lebih dekat TCM, apa manfaat sesungguhnya. Ya, jadi buat Sobat Great Health,
semuanya yang sudah mendengarkan dari tadi, kita bisa tahu nih bahwa TCM ini juga punya caranya sendiri dan metodenya sendiri gitu. Jadi untuk kalian semua yang mau tahu lebih dalam tentang TCM, kalian bisa tuh mulai baca-baca buku-buku tentang TCM atau mengikuti kursusnya, ikutin video-video di YouTube, termasuk Instagramnya juga nih. Salah satunya ada Instagram dari dokter ya sebagai founder Indo TCM Center. Bisa dicek-cek supaya kita juga nggak salah info nih. Seperti yang kita tahu, kita juga harus lebih kritis juga ya dok, mengenai gimana nih pengobatan yang sesungguhnya, jangan sampai salah pilih obat segala macam yang disalahin jadi TCM-nya seperti itu. Nah, karena TCM sendiri juga kalau dilihat nih, TCM mengajarkan kita untuk selalu tidak hanya fokus pada pengobatan penyakitnya saja, tapi juga untuk lebih melihat kondisi kita untuk menjaga imunitas kita ya dok, dari gaya hidup kita dan juga memperbaiki daya tahan tubuh kita seperti itu. Karena TCM saat ini juga terus semakin berkembang dan kalau dilihat bahwa TCM ini bisa dibilang tetap relevan dengan perkembangan zaman yang saat ini ada gitu ya dok. Nah, mungkin itu aja ya tentang pembahasan kita saat ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa cek NRI check-nya lagi untuk lebih tahu tentang TCM dan jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang belum jelas gitu. Karena obat-obat TCM juga ternyata sudah ada BPOM-nya dan juga surat izin edarnya. Jadi pastikan sebelum mengkonsumsi untuk melihat itu dulu. Oke dok, kalau begitu karena udah 1 jam juga nih kita bincang-bincang. Terima kasih banyak ya dok. Terima kasih banyak dok untuk waktunya, sudah mau meluangkan waktu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema yang lebih jauh lagi nih dok tentang TCM. Dan Siap. antusiasnya juga banyak nih dok dari teman-teman semua Sobat Great Health. Nah oke dok, kalau begitu terima kasih juga untuk ke Sobat Great Health semua yang sudah mengikuti dialog kita hari ini sampai akhir. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Ya, terima Terima kasih. kasih dok. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi dok.